Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Microsoft Word. Pertama, kita harus menginstal dulu Office, sehingga kita sudah memiliki beberapa aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Oke, di sini kemudian kita bisa membuka Word, ikonnya di Enter saja. Kemudian di sini ada blank dokumen. Kemudian kita klik untuk membuat dokumen baru. Di sini dokumennya masih kosong, belum terisi apapun dan siap untuk kita gunakan. Kita di sini bisa mengetik. Misalnya saja saya akan mengetik nama saya Adam. Saya merupakan seorang blogger. Hobi saya menulis dan saya sangat suka mempublikasikan konten di internet. Oke, saya sudah menulis 2 kalimat dan 1 paragraf. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan. Yang pertama saya akan memperlihatkan pengeditan font, yaitu jenis huruf. Di sini ada Calibri, ini bisa kita ganti menjadi tulisan dengan tipe lain, Times New Roman. Bisa. Kita juga bisa ubah menjadi Arial ataupun juga Algerian, Arial Black, Arial Narrow, dan kita bisa pilih font yang kita sukai. Oke, di sini saya akan menggunakan Arial yang umumnya digunakan oleh banyak orang saat menulis dokumen. Kemudian kita juga bisa mengubah ukuran font. Caranya di sini. Di sini ukurannya 11, kita bisa ubah menjadi kecil 8 ataupun bisa juga sangat besar menjadi 48:36. Oke, di sini saya akan menggunakan 14. Selain itu, selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan yang sebelah kanannya ini untuk memperbesar font dan memperkecil. Oke, sekarang setelah kita menulis, mengedit font dan besar kecilnya, kemudian kita bisa mengedit juga case sensitifnya. Yang saya maksud adalah, misalnya ini adalah sebuah judul. Misalnya, untuk judul harus menggunakan huruf besar semua. Untuk mengedit ini, kita tidak harus menghapus dan mengeditnya satu persatu. Namun kita bisa juga secara otomatis mengedit secara keseluruhan, yaitu dengan memblok. Kita klik pada mouse, klik dan tahan, kita seret, kemudian sampai bagian yang ingin kita edit terblok semua, kemudian kita pilih ini pada bagian ini, changes. Kita bisa ubah menjadi huruf besar semua, ataupun juga bisa menjadi kapital ada di depan huruf, dan juga bisa semua kecil, huruf kecil. Saya akan menggunakan uppercase, huruf besar semua di sini. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah warna font? Di sini saya akan menulis warna merah, contoh biru dan kuning. Kemudian saya akan mengubah font ini menjadi warna merah. Di sini kita juga bisa ubah menjadi biru. Di sini juga kita bisa ubah menjadi kuning, sesuai pilihan warna yang ada di sini. Kemudian apa fungsinya? Yang warna ini mengubah warna background pada teks yang kita edit, yang kita blok. Di sini saya ubah backgroundnya menjadi kuning, ataupun menjadi hijau juga bisa, ataupun menjadi hitam juga bisa. Oke. Lalu bagaimana untuk membuat font menjadi huruf tebal? Di sini saya akan memberikan tutorial lagi untuk mengubah font menjadi huruf tebal ataupun miring dan juga
garis bawah, di sini kita bisa ubah dengan menggunakan menu yang sebelah sini, toolbar sebelah sini, yaitu bold. Di sini tebal, kita bisa bold, ataupun juga bisa menggunakan keyboard dengan menekan Ctrl B, dan juga untuk miring, huruf miring, italic atau Ctrl I, italic. Kemudian pada garis bawah kita bisa gunakan underline atau Ctrl U. Oke. Dan bagaimana untuk mencoret di tengah? Kita bisa menggunakan ini, strike through. Oke. Dan bagaimana untuk mengasih pangkat, misalnya angka 2, kita bisa menggunakan ini. Ataupun saat kita menulis rumus kimia, kita bisa menggunakan toolbar yang ini, subscribe. Oke. Lalu kita akan mencoba mengatur posisi tulisan. Di sini kita bisa mengatur posisinya menjadi rata tengah di sini, rata kanan, rata kiri, dan juga rata kedua sisi. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan sama ratanya, sehingga akan terlihat lebih rapi. Kemudian bagaimana kita memberi nomor? Kita bisa mengetikkan secara manual, menulis 1 titik spasi dan 2 titik spasi. Oke, mungkin ini terlalu lama, maka kita bisa menggunakan bantuan menggunakan di sini menggunakan numbering. Kita bisa mengisikan 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga sangat banyak pilihan. Ada angka dengan kurung, ada angka Romawi, ada juga angka huruf besar, ada Romawi kecil, dan lain sebagainya. Bisa dipilih sendiri sesuai keinginannya. Bagaimana jika tidak ingin menggunakan angka, melainkan hanya berupa strip ataupun pertanda, maka kita bisa menggunakan unordered list, yaitu bullet. Bisa menggunakan ini. Kita juga bisa menggunakan bentuk lain, misalnya seperti ini, kotak, centang, dan panah, lain sebagainya. Di sini ada banyak pilihan, kita bisa menggunakannya. Oke. Lalu bagaimana untuk membuat tabel di Microsoft Word? Kita di sini bisa menggunakan menu insert di sini, insert. Kemudian kita pilih tabel. Di sini kita bisa membuat tabel, misalnya satu kolom 4 baris, 2 kolom 4 baris. Kita sesuaikan sesuai keinginan kita, dan kita bisa diisi di sini. Misalnya nomor, kemudian nama, kemudian alamat. Ini masih mengikuti format tulisan sebelumnya. Lalu bagaimana untuk kita menghapus formatnya? Kita bisa langsung memblok tulisan yang ingin diedit, kemudian kita hilangkan underline format sebelumnya sehingga akan hilang. Biasanya judul menggunakan bold atau huruf tebal, maka kita bisa gunakan B atau kita gunakan Ctrl B. Oke. Sudah selesai. Kemudian di sini bagaimana cara membedakan judul dengan isi dari tabel ini? Maka kita jika ingin menggunakan warna, kita bisa memblok di sini, nggak perlu ngeblok begini, tapi juga bisa di sininya. Di sini klik di sini, otomatis akan terblok satu baris semua ini. Kemudian kita pilih ini warna, di sini ada shading, kita langsung ubah menjadi kuning misalnya. Nah, seperti ini. Maka bisa membedakan antara judul dengan isi. Oke. Kita bisa blok semua, kita bisa hilangkan underline-nya. Oke. Setelah itu, bagaimana jika kita ingin menjadikan dua row menjadi satu? Kita bisa gunakan layout, atau kita klik kanan saja, kemudian kita bisa mark cell.
maka akan menjadi satu bagian. Oke, menjadi satu bagian. Kita juga bisa melakukan split cell. Misalnya kita split menjadi dua kolom, satu kolom dan dua row. Oke, maka akan kembali seperti semula. Oke, itulah tutorialnya. Lalu mungkin kita masih perlu menambah hal lain lagi seperti gambar. Bagaimana memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word? Kita bisa pilih menu insert di atas ini, insert, kemudian kita pilih picture. Kita pilih bisa mengambil gambar secara online dan juga bisa mengambil gambar yang sudah tersedia di komputer kita. Kita bisa klik mengambil gambar, kita pilih gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya saya akan memasukkan gambar kucing saya di sini. Oke, kita bisa ubah ukurannya menjadi lebih kecil di sini. Di sini. Oke, seperti ini mungkin ya. Kita juga bisa mengubah posisinya seperti tulisan-tulisan yang lain. Di sini bisa kita geser ke tengah, rata kanan, atau rata kiri. Kemudian bagaimana jika saya ingin menaruhnya di sini? Kalau saya geser begini, maka formatnya akan tidak benar. Untuk menggesernya ke sebelah sini, bagian kosong ini, saya bisa mengklik tulisannya, kemudian kita format. Kemudian di sini warp text kita pilih menjadi di depan tulisan, in front of the text. Kemudian kita geser, maka ini tidak akan memiliki paragraf sendiri, tapi berada di luar dari teks. Kita ubah seperti ini. Oke. Kemudian di sini masih ada banyak menu lagi yang bisa kita gunakan, seperti misalnya di sini adalah shape. Saya ingin menggarisi secara manual di atas paragraf yang telah saya buat. Di sini saya bisa membuat sebuah shape berupa garis. Shape-nya tidak hanya garis, tapi ada banyak shape di sini. Kita bisa gunakan seperti kotak. Di sini shape. Kasih shape kotak. Kemudian bagaimana jika saya ingin menambahkan tulisan di dalam kotak? Maka kita klik kanan pada kotak ini, kita klik dulu, kemudian kita klik kanan, kemudian kita add tag, kemudian kita pilih, kita isi dengan kata yang ingin kita tambahkan, kucingku misalnya. Oke. Dan kita juga bisa mengubah warna pada shape ini. Klik kanan, kita bisa format auto shape picture. Kemudian di sini colornya saya ingin ubah menjadi kuning mungkin ya. Tidak berubah. Kemudian di sini kita klik OK terlebih dulu. Oke. Nah, maka akan berubah. Shape ini telah berubah menjadi warna yang sesuai yang saya inginkan. Di sini ada shape seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana terus mengubah ukuran kertas. Kita bisa klik di layout, menu layout, kemudian kita pilih sesuai kertas yang kita gunakan. Atau misalnya di sini tidak ada pilihannya, saya menggunakan kertas F4, tapi di sini tidak ada ukuran F4. Di sini saya bisa pilih more paper size. Kemudian di sini saya bisa isikan secara manual. Misalnya F4 ukurannya 215 mm sama ketinggiannya 330 mm. Oke. Kemudian kita klik OK, maka ukuran kertas akan menyesuaikan dengan ukuran yang telah kita buat tadi. Ukuran ini menyesuaikan kertas. Oke. Kemudian kita juga bisa membuat menjadi dua kolom dengan memilih menu yang ini. Dan kita juga bisa mengganti orientation-nya. Kalau ini kertas dalam mode portrait yaitu tegak, kita juga bisa menggantinya menjadi landscape yaitu miring. Oke. Kemudian di sini kita bisa explore sendiri. Di sini juga reference, my link, review, view. Kita bisa mengeksplor sendiri. Kita bisa coba sendiri seperti ini misalnya untuk melihat apakah tulisannya sudah rapi.
Kemudian di sini juga bisa meminta support dari Microsoft jika kalian membeli produk Microsoft Word 2019 ini. Oke, jika untuk kita sudah selesai melakukan pengeditan pada dokumen ini, lalu bagaimana kita menyimpannya? Kita bisa mengklik menu File, kemudian Save ataupun Save As. Kita pilih Save As dan kita akan menyimpan ke dalam komputer ini. Kita bisa menyimpannya ke dalam drive online yang terhubung dengan Microsoft ini, namun saya akan menyimpannya ke dalam komputer ini dalam folder download. Di sini saya akan menyimpannya dengan nama saya Adam Dokumen, kemudian saya klik simpan, save di sini. Dan selain itu kita juga bisa mengubahnya. Kalau ini formatnya docx dokumen, Word dokumen, dan kita bisa edit di komputer lain dan juga bisa diedit dengan aplikasi mobile Microsoft dan juga bisa menggunakan aplikasi lainnya. Kita juga bisa menyimpan dalam format lain seperti PDF di sini. Jika ingin menjadikan tulisan ini hanya berformat read only atau hanya bisa dibaca tanpa bisa diedit. Kita di sini juga bisa menyimpannya dalam format-format lain yang diberikan di sini. Ada juga HTML jika ingin menyimpannya dalam format HTML dan mempublikasikannya secara online. Kita bisa menggunakan web typing. Tapi saya akan menggunakan ini, dokumen doc. Oke, kita simpan. Kemudian setelah selesai kita bisa close aplikasi ini. Kemudian saat kita ingin mengedit lagi, kita bisa buka lagi dokumen yang telah kita simpan tersebut. Di sini saya simpan di sini. Oke, saya buka dan kita bisa melihat tulisan yang telah saya buat tadi. Kita bisa juga mengeditnya kembali menjadi semula dan menambahkan beberapa isi lain. Kemudian jika kita telah mengedit dan kita ingin menyimpannya lagi, kemudian kita bisa pilih save di sini atau file save gitu. Atau bisa menggunakan juga dengan tombol keyboard yaitu Ctrl Save, Ctrl S, dan secara otomatis dokumen tersebut akan tersimpan. Oke, cukup sekian tutorial saya menggunakan Microsoft Word bagi pemula, bukan buat master. Kalau buat master saya belum bisa. Ini hanya untuk pemula. Sehingga diharapkan dengan tutorial ini kita bisa lebih paham cara menggunakan Microsoft Word, dasar-dasar penggunaannya, sehingga kita bisa membuat dokumen dan mengedit dokumen secara sendiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.